Rise! Henshin! Di episode kemarin kita itu sudah lihat dan juga sudah tahu betapa berkesannya proses terciptanya item Final Form dari Kamen Rider Zetsu, yaitu Extreme Rise Capsem dan juga Zetsu Extreme Driver. Anda juga tentunya sudah bahas semaksimal mungkin. Terima kasih banyak juga untuk respon-respon kalian yang sesuai konteks. Jadi proses itu ya udah, tinggal lanjut debutnya nih di episode kali ini. Prosesnya oke punya. Apakah debutnya juga selaras kerennya nih untuk memperlengkapi semua hal tentang Zetsu Extreme ini? Anda bahas maksimal seperti biasa guys ya. Jadi kalian nonton juga sampai habis, lalu silahkan diskusi di kolom komentar. Jadi mari kita lihat ya, seberapa lama durasi dari video kali ini. Langsung aja kita bahas. Ini dia Kamen Rider Z episode ke-34. Melanjutkan klimaks di akhir episode kemarin, Baku itu diperlihatkan tidak hanya bangkit kembali, tetapi juga sudah berubah ke wujud final formnya, yaitu Kamen Rider Zetsu Extreme. Kata-kata pertamanya Baku berasa jadi pribadi yang baru dia di sini ya. Aku adalah Zetsu, agent terkuat. Minami juga meluk ya, menunjukkan kelegaan dan juga rasa terharunya karena bisa dibilang kakaknya ini kan baru bangkit kembali ya dari kematian. Tapi di sini Baku itu kayak ngedorong lembut lah karena dia itu masih memiliki misi yang harus diselesaikan. Jadi melanjutkan misi kemarin dan juga menjadi judul misi untuk episode kali ini, Rescue Nemu. Ya, judul misinya udah balik lagi ke Inggris nih. Langsung di sini kita itu diperlihatkan dengan salah satu kemampuan dari Zetsu Extreme, yaitu bisa masuk keluar dunia mimpi maupun dunia nyata sesuka hati. Ini sesuai yang ditulis di scan Terebi-kun waktu itu. Eksekusinya, dengan satu sentuhan ujung kakinya, sebuah kolam merah dengan bulan sabit merah yang muncul di bawahnya si Zetsu ya. Dan Zetsu menjatuhkan diri ke belakang dan memasuki dunia mimpi bersama tubuh fisiknya. Pas udah masuk ke dunia mimpinya, kembali ke wujud Baku atau kode number 7 ya, sambil skydiving aja gitu dengan santainya. Oh ya, karena kemampuan ekstrim ini juga yang seperti ini, Baku yang gak perlu repot-repot tidur, gak perlu struggle juga sama insomnianya dia lagi kalau misalkan suatu saat ya terjadi lagi. Scene ini cakep bener pak. Di sini Anda sampai mau hitung satu-satu loh guys ya. Ini si Zetsu Extreme secara ability ada apa aja guys. Mulai dari yang kecil-kecil seperti ini. Masuk ke dunia mimpi bukan aksi pertamanya. Tapi saat Baku bangkit kembali, di mana dia itu mengubah dua nightmare kembali ke wujud manusianya, ya berarti dia itu ya menggagalkan kemampuan dari Sik juga. Nah, itu hitungannya udah masuk si ability pertamanya juga. Jadi secara kemampuan, mirip sama Zetsu Orden pas nyelamatin Minami lah. Nah, kalau itu kan pakai pukulan presisi guys ya. Kalau ini tuh lebih simple, dengan sentuhan magis dan juga dengan kekuatan mimpinya guys. Kembalinya Baku juga ditandai dengan surat Baku yang dibaca Nemu sebelumnya. Kembali tuh tulisan-tulisannya ya. Nemunya pas mewek malah kayak orang lagi cekikikan. Sik langsung nyerang dengan gerombolan baby nightmare-nya ke arah Nemu. Tiba-tiba 3 pintu hati muncul terbuka dan mengusir semua baby nightmare tersebut ya. Bersamaan dengan ini, The Lady sama Nox tuh lagi bekerja sama melawan baby nightmare juga di Taman Bunga The Lady. Asik banget nih kerjasama ya Nox sama The Lady. Jadi baby nightmare-nya dari tempat Nemu kayak diusir ke sini guys ya, atau dipulangkan ke sini. Kali ini Nox yang pakai kekuatan dari Phantom Capsem yang didapat sama The Lady dari Phantom Gore Nightmare buat dimasukkan ke Breakam Buster mode launcher untuk memusnahkan semua baby nightmare yang ada di Taman Bunga ini sekaligus. Baku datang dan akhirnya bertemu dengan Nemu ya. Ya layaknya seorang MC lah yang datang sebagai penyelamat ya. Maaf ya aku telat. Sik jelas tidak suka ya dengan kehadiran Baku di sini yang datang dan juga dianggap sebagai pengganggu. Dan dengan kemampuannya dia itu memindahkan setnya ke penjara nightmare tempat dia nongki seperti biasa. Dimana Nemu juga dimasukin ke kandang jeruji besi udah kayak ayam. Nah ini dia juga bagian yang keren di episode ini dan wajib kita kasih jempol. Terjadi pertarungan adu tinju dan juga pistol nih dari dua mantan agent kode, yaitu Sik dan juga Baku guys. Kode number 1 dan juga kode number 7. Ada detail kecil yang menarik ya. Jadi pas adegan ini, baik Baku maupun Sik terlihat banyak saling melepaskan tembakan, di mana tembakan masing-masing dinetralkan oleh kekuatan lucid dream mereka masing-masing yang membuat serangannya ya kayak nembus tubuh begitu aja guys. Kalau dari Sik efeknya itu kan diperlihatkan kayak lewat asap hitam gitu guys ya. Kalau Baku lewat percikan air, sama kayak pas dia itu nyemplung masuk ke dunia mimpi di awal episode pakai form Zetsu Extreme. Nah, jadi keren lah bagian ini ya. Sampai ada bagian saling ngasih punggung dan ngereload pistol masing-masing juga. Sampai
terciptalah celah bagi Baku untuk menjatuhkan senjata dari Zeke, lalu menggunakan Extreme Rise Capsem untuk masuk menyusup ke alam bawah sadarnya Zeke. Soalnya tadi kan pas adu tembak saling nanya juga kan, dimana Zeke ini tuh bisa dibilang ya nggak memberikan jawaban yang Baku inginkan. Ya udah, gua masuk aja nih ke alam bawah sadarnya buat nemu jawabannya sendiri. Dimana penampakan pintu hatinya juga terlihat berbeda di sini ya, karena ini tuh salah satu kemampuan dari Zetsu Extreme juga, terutama dari Capsemnya. Jadi pintu hatinya terlihat lebih mewah dengan warna biru muda terus berujung jadi abu gitu ya. Dan bagian patung yang suka ada di tengah pintu hatinya terlihat jadi ukiran Zetsu Extreme dengan pose yang sama kayak patung-patung pintu hati sebelum-sebelumnya. Nah, dicatat lagi nih guys ya. Ini salah satu kemampuan Zetsu Extreme juga. Baku sekarang jadi bisa memunculkan sendiri pintu hatinya atau pintu hati orang lain tuh sesuai keinginan dan juga memungkinkan Baku masuk ke alam bawah sadar maupun melihat orang-orang tertentu. Jadi nggak usah repot-repot nih cari lokasi pintu hati juga ya kayak di awal-awal episode. Secara simple ya ini tuh berasa kayak shortcut langsung menuju ke pusat Doxley-nya. Ini OP parah kalau dipikir-pikir ya. Baku sekarang sudah melewati konsep dream world dan juga real world di sini. OP banget ya. Intinya sekarang sudah tidak terikat dengan konsep di dunia mimpi lah. Karena semuanya itu sudah bisa dikendalikan dan juga diubah sendiri oleh Baku dengan kekuatan ekstrim. Nah, sudah mengerti ya adik-adik? Ini yang Anda suka secara subjektif ya. Jadi nggak cuma fokus ke full debut dari Zetsu Extreme, tapi hampir setengah episode lebih kita itu diperlihatkan dengan masa lalu Zeke secara lengkap. Jadi memberikan kita itu jawaban kenapa dia itu bisa segila ini sekarang. Jadi mari langsung aja kita bahas lengkap juga cerita Zeke yang satu ini. Kalau kita ngerasa ada yang kurang, ya coba kita diskusikan juga ya. Dimulai dari Baku yang melihat Zeke itu ditangkap di masa saat dia itu belum menjadi agent kode. Ini sepertinya terjadi di dunia nyata, di mana Zeke itu melakukan tindak kejahatan nih, ditangkap dan juga dijebloskan ke penjara. Soalnya Zeke itu bilang, percuma lu nangkep gua. Karena di mimpi gua bebas. Sama kayak kode yang nangkep Komandan Zero kemarin sampai dikasih segel khusus kan ya di borgolnya. Sehingga kalau mau kabur di dunia mimpi itu nggak bisa. Nah ini kan cuman ditangkep biasa guys Zeke. Jadinya Zeke itu nyantai. Yang berarti dia itu udah tahu penerapan yang terjadi di dunia mimpi itu terjadi juga di dunia nyata. Nah sebenarnya ada usaha nih dari Zeke yang sekarang untuk melawan Baku yang masuk ke alam bawah sadar dia dan juga memperlihatkan masa lalunya di sini. Woi, lu jangan seenaknya masuk ke sini. Itu agak serem sih pas kepalanya nongol gitu guys ya di punggung ya. Nah, tapi di sini diabaikan sama Baku dan dia itu lanjut gelindingin kapsemnya untuk lanjut melihat masa lalu dari Zeke. Nah lanjut, sekarang cerita masa lalunya itu berada di sebuah mansion, tapi ini di dunia mimpi. Lihat bagian bulannya yang masih cekung tapi berwarna putih, yang menandakan bagian ini belum berubah menjadi mimpi buruk. Ini mansionnya jadi kayak kediaman para mafia lah dengan para penjaganya ya. Jadi salut juga sama aksinya Kosei Amano di sini yang meranin Zeke ya. Udah 48 tahun tapi masih bisa bergerak lincah dan juga seluas itu dan jarang juga pakai stuntman yang Anda lihat. Dimana Zeke itu masuk menyusup ke mansion ini dan ngebantai semua penjaga dan juga mafia-mafia yang ada di sini. Salah satu penjaganya ada si Tom Constantine tuh. Tahu kan kalian? Yang jadi bodyguardnya Neon di Git sebelumnya. Jadi terima kasih bro ya sudah follow Instagramnya Agan Reza Plus. Bener guys itu ya. Jadi di sini saling tembak-menembak sampai semua tewas dan tersisa Zeke dan juga satu bos mafia yang ternyata ini adalah ayahnya sendiri bernama Carl yang diperankan oleh seorang pegulat bernama Don Vale. Jadi anaknya itu lagi dijeblosin ke penjara, lu malah mimpi indah kayak gini ya. Ditambah, Zeke juga menjelaskan teori soal mimpi yang bisa menjadi kenyataan. Jadi apa yang terjadi di dalam mimpi terjadi juga di dunia nyata. Makanya tadi Anda bilang Zeke itu udah dijeblosin ke penjara kan masih bisa santai dengan bilang percuma karena gua masih bisa bebas di dunia mimpi. Berarti mau dia ngebebasin diri di dunia mimpi dan juga terjadi di dunia nyata, ya bisa aja guys ya. Dan tanpa ragu, Zeke itu nembak bapaknya sendiri ini sampai tewas. Ya karena bapaknya nembak duluan sih ya. Soalnya ya itu kan bentuk perlawanan bapaknya juga ya mau nembak si Zeke gitu. Tapi Zeke-nya ini tuh kayak lebih sakti dengan kemampuan lucid dream-nya. Tiba-tiba ya ngilang, udah muncul di samping bapaknya dan jedor ya. Aksi Zeke di dunia mimpi ini sampai masuk berita di dunia nyata. Para pemimpin kelompok kriminal di seluruh penjuru negara dikabarkan tewas satu persatu. Berarti ini masuknya ya black case guys ya. Nah bapaknya Zeke ini di dunia nyata, si Carl ya, meninggal di atas kasurnya saat lagi tertidur. Dan penyebab kematiannya membingungkan.
Karena kan udah dibunuh ya sama Zeke di dunia mimpi. Pokoknya ya modar aja gitu. Walau udah tahu penerapannya, ada juga yang membuat Zeke ini tuh cukup kaget guys. Dimana kalung emas yang dikenakan sama bapaknya sebelumnya muncul juga di dunia nyata, di penjaranya tepatnya. Mungkin dia kaget, loh bisa juga toh kayak gini. Sebenarnya secara base-nya dia itu udah tahu penerapan apa yang terjadi di dunia mimpi terjadi juga di dunia nyata. Tapi yang ini tuh seperti kayak baru nih buat dia. Karena aksi Zeke yang ini dia itu dijatuhi hukuman 50 tahun penjara. Nah aksi berikutnya dia itu ngebunuh koruptor. Masuk berita lagi nih. Dan sekarang duit-duit korupsinya tuh yang muncul di penjaranya Zeke ya, membuat hukuman Zeke juga bertambah menjadi 100 tahun. Zeke terus melanjutkan aksinya ini. Berita-berita soal kematian sosok-sosok penting tapi berkedok kriminal ini juga terus bermunculan ya di berbagai portal berita di berbagai macam negara. Sampai ada yang pakai berbagai bahasa juga. Bahasa Perancis ada juga tuh ya. Terus lanjut sampai hukuman Zeke itu bertambah menjadi 200 tahun. Dan di sini nih yang cukup gong ya. Semua kriminal yang tewas di tangan Zeke di dunia mimpi, pemberitaannya di dunia nyata diberitakan karena diduga akibat serangan jantung. Awalnya pas bapaknya mati kan, membingungkan nih, nggak tahu nih penyebab kematiannya apa. Tapi di sini langsung diberitakan semuanya itu karena serangan jantung. Gila, udah kayak Kira Aka Light Yagami di Death Note guys ya. Dan Zeke cuma ngelakuin aksinya ini ke para kriminal dan juga orang-orang macam mafia, koruptor, politikus gelap dan lain-lain. Nah, apakah di dunia kita juga butuh nih orang seperti Zeke ini? Dan puncaknya ya Zeke itu dijatuhi hukuman 1000 tahun penjara yang sama dengan seumur hidup. Gak mungkin manusia juga bisa hidup 1000 tahun lamanya guys ya. Jadi sama ya, ini seperti deskripsi ofisial saat dia itu pertama kali muncul, seorang kriminal yang dijatuhi 1000 tahun hukuman penjara ya. Dan di penjaranya ya dia itu udah kaya raya tuh, dengan barang-barang antik dan juga mewah dan duit-duitnya yang dia itu dapat di dunia mimpi. Jadi amazed banget sih Ana di bagian penceritaannya yang ini ya. Aksi globalnya itu kerasa ya. Jadi nggak Jepang lagi ya. Dan kerasa banget juga aksinya Zeke sebagai hitman. Tapi dia itu nggak ragu gitu buat nembak sana sini. Jadi kerasa banget gitu brutalnya. Dan pinternya, karena aksi brutalnya itu dilakukan di dunia mimpi, makanya efek terkena tembakannya diperlihatkan lewat asap dan bukan cipratan darah. Dan ketika orang yang udah mati terkena tembak kan berubah jadi asap gitu guys ya. Kalau cipratan darah ya udah nggak boleh tayang kali ya bagian soal Zeke ini ya. Udah tepi jurang juga sih ini ya, baku tembak kayak begitu dan berasa adult banget gitu. Walau tetap ini tuh serial buat anak-anak yang rutin ditonton sama mereka setiap minggu pagi. Dek, kamu sarapan apa pagi ini? Lihat orang gila nembakin para kriminal, Bu. Di sini ada kata-kata dari Zeke yang menyinggung kode. Dia itu bilang seperti ini. Padahal gue bisa aja dihukum mati sama mereka, tapi mereka biarin gue hidup buat dijadiin bahan eksperimen. Ini yang Ana tangkap guys ya. Soal Zeke yang membiarkan mereka hidup. Ya karena secara tidak langsung dia itu memuji keajaiban dream learning yang membuatnya itu mampu bertemu dengan nightmare-nya. Sekalian lanjut guys ya, Baku itu mencari tahu keberadaan nightmare itu siapa yang ada di alam bawah sadar Zeke ini dengan cara muter lagi Extreme Rise Capsem-nya ke badan Zeke. Nah, sampai sini dulu pada oke guys ya, pada paham ya. Baku kali ini memasuki lagi bagian lain dari alam bawah sadar Zeke, di mana dia itu melihat Zeke itu bertemu dengan salah satu Gore Nightmare, alias nightmare tingkat atas ya, bernama Punish Gore Nightmare. Nah, ini nih si Punichan tuh guys ya. Dan disuarakan sama Jun Fukuyama. Lelouch, Code Geass, Joka juga di Persona 5. Pokoknya kalau cowok-cowok MC yang keren dan juga berwibawa, suara beliau ini tuh udah ciri khas banget guys ya. Nah di sini lagi terjalin nih negosiasi antara Zeke dan juga si Punichan ini. Sama seperti The Lady kemarin dengan Phantom Gore Nightmare ya. Nah kali ini tuh Zeke sepertinya juga hendak meminjam kekuatan dari si Punish Gore Nightmare. Cuman ini terjadinya di masa lampau ya. Kalau The Lady kan baru-baru ini tuh ya. Dan sebagai salah satu ritualnya, Zeke itu dimasukkan ke dalam sebuah Iron Maiden atau alat eksekusi gitu ya, yang jadul gitu, yang juga muncul kalau daun itu Rider Kick kan, ingat kan kalian ya. Dan yang bikin menarik, di sini Zeke itu nggak merasakan ketakutan sama sekali. Jadi Zeke ini tuh udah siap menyerahkan hidupnya di dunia nyata sebagai imbalan atas hak untuk hidup di dunia mimpi. Karena dia bilang hidup di dunia nyata sama saja seperti mimpi buruk. Ya udah, mending hidup di dunia mimpi aja ya. Sama juga kan seperti The Lady kemarin yang minjem kekuatan si Phantom ya. Sebagai imbalannya, Phantom Gore kan bilang ya, kalau begitu hiduplah dalam alam mimpi.
Jadi ini tuh jadi kayak syarat gitu ya kalau The Lady akan hidup dalam keadaan setengah bermimpi. Cuman kalau di case-nya Zeke, dia itu udah bener-bener membuang kehidupan di dunia nyatanya dan siap hidup sepenuhnya di dunia mimpi. Begitu. Gilanya, si Zeke ini malah ikut menyeret si Punish Gore Nightmare ke Iron Maiden tersebut. Tapi Nightmare-nya tidak melawan dan hanya kayak tertawa gila guys ya. Udah sengklek emang ini dua-duanya ya. Dan yang terjadi apa? Ya udah, Zeke dan juga Punish Gore Nightmare keduanya itu menyatu menjadi satu eksistensi tunggal. Bukan saling merodok ini di dalam ya, tapi menyatu guys ya. Inilah alasan kenapa Zeke itu bisa hidup selamanya dalam dunia mimpi. Pantes kan suara perubahan daun juga apa? Nightmare Rider. Terjawab sudah di bagian ini soal menyerap kekuatan Nightmare. Tampilan Zeke juga setelah ritual ini bisa dibilang langsung terlihat berbeda ya. Dan yang paling mencolok ada tato ular naga gitu guys di bagian lengannya yang menjadi tanda ritual penyatuan dengan si Punish Gore Nightmare. Serem pak asli ya. Jadi mari kita lanjut terus ya. Masih di bagian Zeke nih. Kenapa Zeke itu begitu tertarik nih dengan si Nemu? Zeke menyebutkan bahwa keistimewaan kekuatan Nemu untuk membuat Nightmare berevolusi adalah dosanya. Anu udah pernah bahas soal ini ya. Walau Nemu diam aja ya, pelanga-pelongo doang, terlihat baik-baik aja juga. Tapi eksistensinya sendiri ini yang udah jadi ingredients yang tepat untuk Zeke. Karena dosanya. Karena dia sendiri yang sudah replika Nightmare nih eksistensinya ya. Tapi Baku keberatan dan pasang badan lah buat si Nemu. Ngasih tahu Zeke agar tidak mengejek mimpi si Nemu. Baku menegaskan kalau Nemu mempercayai mimpi orang lain dengan tulus. Terlepas dari kondisinya sendiri yang sudah terluka nih katanya. Maka dari itu ya Baku menyuarakan tekadnya untuk melindungi mimpi Nemu. Ya basa-basi sebelum gelut lah guys ya. Dan ini dia yang sudah kita tunggu. Pertarungan epik dari Zeke yang berubah menjadi Kamen Rider Dawn dan juga Baku yang berubah menjadi final formnya yang baru ia dapat yaitu Kamen Rider Zetsu Extreme. Nyampe juga nih ya ke pembahasan ini guys ya. Jadi dimulai dari Henshin pose-nya dulu yang terlihat berbeda lagi dari Baku saat berubah ke Zetsu Extreme ini. Dan I'm on it-nya itu masih ada. Buat sekuensinya sih ya oke lah menurut aneh ya, dimana bulir-bulir cahaya dengan pelanginya yang dipertonjolkan di sini. Yang penting nggak terlalu lebay guys. Mari langsung bahas ke pertarungannya yang cukup membingungkan tapi secara overall luar biasa dan juga beda dengan pertarungan-pertarungan dari seri Rider lain. Membingungkan, memusingkan, tapi dalam arti yang baik dan juga positif ini guys ya. Jangan netting dulu. Kekuatan mengatur mimpi seenak jidat melawan kekuatan mengatur mimpi seenak jidat juga. Ibarat kalau di Naruto ya ini genjutsu versus genjutsu lah ya. Pertama saling adu hantam dan di bagian Zeke ngelempar-lempar penjara-penjara yang bentuknya kotak itu dan lanjut lagi adu jotos lagi. Dan yang ana notice di sini ya, secara kemampuan baik Zeke maupun Zetsu Extreme itu sama. Cuman Extreme itu lebih di atas lagi. Dan kalau diadu fisik nih ya, baku hantam nih tanpa pakai ability aneh-aneh, tanpa kekuatan mimpi ini ya, jelas Extreme itu udah di atas guys ya. Makanya Zeke itu mengakali kekurangan power levelnya dengan cara menggunakan ability-nya mempermainkan dunia mimpi. Nah lanjut ke bagian selanjutnya nih yang menarik ya, dimana set gelutnya itu berpindah dari penjara Nightmare ke suatu taman. Jadi Zeke itu dikejutkan dengan X-Dream yang tiba-tiba mau langsung mukul kan ya. Cuman dia itu dengan cepat langsung bikin pertahanan dari tanah. Dan ketika ketonjok, setnya itu berpindah lagi ke penjara Nightmare. Tentu Zetsu kaget dong ya. Loh, nah kagetnya ini ngasih celah untuk Zeke itu langsung mencolok tepat di bagian organ vitalnya Zetsu. Dan Zeke itu nyangkanya dia udah menang nih di bagian ini. Yeay, gampang banget. Ternyata ini tuh masih di skenarionya Zetsu Extreme. Ya kali begini doang mati ya. Dimana setnya itu berpindah lagi ke taman tadi. Dan kali ini tonjokan Zetsu Extreme tepat mengenai Zeke sampai mental. Dan saat Zeke itu ngelihat ke atas, dia itu lagi ngelihat proyeksi dia yang lagi nusuk Zetsu Extreme. Nah inilah kekuatan mimpi dibalas lagi pakai kekuatan mimpi guys ya. Zeke ngiranya Zetsu udah dalam pengaruh mimpinya dia, udah pengaruh kekuatannya dia. Ternyata Zeke justru di sini yang lagi terperangkap di kekuatan mimpinya Zetsu Extreme. Kayak Sasuke versus Itachi waktu itu lah ya. Jadi kan dengan cepat si Sasuke itu kan nusuk Itachi yang masih duduk ya. Ternyata belum mati karena kekuatan genjutsunya Itachi ya. Jadi tipe berantem yang kayak gini sebenarnya aneh itu agak sulit nih ngejabarin pakai kata-kata guys ya. Harus kalian tonton sendiri biar ngerti.
Tapi di sini Anda coba semaksimal mungkin ya. Semoga kalian juga tetap anteng dengerinnya. Lanjut, gelut lagi dengan koreo dan juga sinematiknya yang luar biasa. Bagian menarik selanjutnya ada di Zetsu Extreme yang mau mukul tapi kan meleset ya. Malah muterin Punish Capsem di Break Cam Down untuk mengaktifkan salah satu finishing dari Down. Dimana Sick itu memunculkan semacam rantai darah lah untuk menahan si Zetsu Extreme ini. Lalu dia menebas Zetsu dengan Break Cam Down miliknya. Tapi fenomena yang sama muncul lagi, dimana justru si Sick ini yang malah berasa kena pukul. Si Down bukannya takut guys di sini ya, tapi malah mendapati kalau ini pertarungannya benar-benar menarik banget. Yang berikutnya lagi, Sick itu mencoba mengubah set kembali ke penjara Nightmare. Kayaknya dia itu tahu nih, dia itu unggul kalau di tempat nongkinya dia yang ini ya. Tapi Zetsu bilang apa? Gak bakal kubiarkan siapapun mengubah mimpiku seenaknya. Dimana Zetsu Extreme mengeluarkan ability-nya lagi dengan pose jari telunjuk yang diarahkan ke bawah. Udah kayak buah Hankook di One Piece guys ya. Dimana setnya itu gagal berpindah ke penjara Nightmare, tapi malah berpindah ke sebuah platform di pantai gitu. Jadi masih ada usaha di sini dari Baku untuk meyakinkan Sick ya. Mengapa Sick tidak menggunakan kekuatannya untuk membantu umat manusia. Tapi kan Sick itu bilang, kalau setiap manusia pantas dihukum atas dosa-dosa mereka. Nah, apakah itu tuh benar-benar dari hatinya Sick? Apa jangan-jangan karena hatinya Sick itu udah direbut nih sama Nightmare, makanya pemikirannya seperti itu. Kelihatan banget kan ada usaha meyakinkan lewat pertobatan di bagian ini. Mau udah bersatu dengan Nightmare atau belum, tapi kan kita udah lihat sendiri ya. Si Sick ini tuh udah benar-benar pure gitu jahatnya ya. Gak perlulah pakai pakem tobat terus join kubu protagonis seperti sebelum-sebelumnya, karena dia itu kan posisinya third rider nih. Jadi harus di kubu protagonis ya, kayak waktu itulah yang Anda bahas cukup panjang ya. Nah, takutnya kan jadi maksa guys ya. Kalau Sick mau jahat 100% dan mati seperti itu, ya udah seperti itu aja biar ngasih keunikan sendiri ya. Ya udah begini aja guys ya. Terbukti juga dari kata-kata Baku sebelumnya, kan mental semua tuh ya. Nggak ada yang didengar, jadi bacot no jutsunya kagak mempan. Dan sampai pada akhirnya, Baku itu memberikan kesempatan terakhir buat Sick untuk menyerah. Sicknya kan nggak mau. Malah langsung kuda-kuda finishing ya. Mari kita nikmati mimpi buruk ini. Ya udah, Baku menyadari kalau di titik ini Sick itu nggak bisa diselamatin lagi. Dimana kita juga langsung diperlihatkan dengan Zetsu Extreme yang juga mengaktifkan finishingnya. Bagian ini super epic pak. Ditambah dengan BGM Good Morning yang diaransemen lagi. Cuman mau rider kick doang ya. Bulu kuduk Anda sampai merinding dan juga mata berkaca-kaca. Gila ini Zetsu dari kemarin ya. Ini Anda kayak apa ya, jadi cengeng gitu guys ya. Tapi cengengnya itu bukan karena filmnya sedih. Oh iya sedih ini. Enggak guys ya, tapi karena eksekusinya yang super epic ya. Oke, di sini coba kita bahas dengan detail lagi bagian pamungkas yang bikin merinding ini. Pada awalnya, si Down dan juga Zetsu Extreme terlihat saling adu rider kick seperti biasa, seperti rider-rider yang diadu pada umumnya. Tapi di tengah rider kick, Zetsu itu muter kapsemnya untuk mengaktifkan ability lainnya lagi, Full Rise. Nah, jadi kekuatannya ini membuat Zetsu itu mampu meniadakan momen saat Down itu hendak menggunakan serangan punish shot di end. Sehingga Zetsu Extreme dapat dengan mudah menyerang Down yang tidak siap menggunakan serangan Rise Great Banish. Nah, berapa kali Anda ngomong anjir di bagian ini? Bisa gitu pak. Secara simple ini kayak mundur lagi nih ke momen si Down itu baru mau siap-siap rider kick. Ya posisinya otomatis belum nendang dong, kan lagi siap-siap nih. Sementara itu, karena kemampuan ini membuat Zetsu Extreme ini tuh udah nendang duluan hitungannya. Karena dia itu lompat lebih awal guys ya. Tapi momennya itu ngambil dari si yang paling akhir ini. Gila bisa gitu pak. Udah kayak Jojo sih. Ya udah di sini Sick itu kalah telak ya, dimana dia itu unhenshin kembali ke wujud manusianya dan tubuhnya mulai hancur dan menghilang. Baku juga bilangnya rest in peace, tidurlah dengan damai. Nggak boleh ngomong mati di acara anak-anak ya adek. Sick apakah mati? Ya kalau udah lihat sendiri bagian ini sih harusnya modar ya. Tapi nggak tahu tuh gimana Yuya ya. Dia juga matinya kan tertawa dengan senang ya. Oh tidak pernah melihat dan juga merasakan mimpi seburuk ini. Jadi kesenangan juga sih buat dia guys ya. Kita sepertinya tidak akan melihat nih ya trio rider di Zetsu ya. Jadi ada Zetsu, ada Nox, ada Down. Karena memang cerita yang dibawanya seperti ini. Sicknya ya udah jahat aja gitu sampai akhir ya. Kalau duo rider masih mungkin, yaitu si Zetsu dan juga si Nox. Itu masih sangat mungkin guys ya. Dimana iklan Oronaminshi kemarin juga kan dibintanginya bukan sama trio ridernya, tapi sama Baku dan juga Nemo loh.
Kalau sebelumnya kan, oh ya formasi trio rider terus ya. Nah, inilah yang Ana maksud juga waktu itu. Kamen Rider tuh berani banget ngebunuh konsepnya berkali-kali. Coba keluar dari pakem dan juga di era produksi yang sekarang-sekarang. Bukan mengoverglorifykan guys ya franchise Kamen Rider, tapi emang begitu sekarang guys ya, membuat kita juga tidak jenuh. Dan Anda juga tidak membandingkan di sini dengan franchise lain guys ya. Jangan lupa, di awal kita juga disajikan dengan insert song baru, yaitu Kickstart, yang dibawakan sama Back On di awal pertarungan Zetsu Extreme melawan Sick ini ya. Jadi penempatannya pas, kita itu bisa ngerasain lebih epicnya lagu ini guys ya. Jadi mereka itu nggak cuman asal tempel lagunya doang. Jadi ketika ada bagian yang harus diem atau bahkan pindah ke BGM, ya mereka tempatkan itu guys ya. Keren sekali. Pokoknya sekarang kickstart ya. Kickstart now. Bagian opening juga sudah diupdate ya kalau kalian lihat ya. Dimana kata Strom yang Rider Kick sudah digantikan dengan Zetsu Extreme yang lagi Rider Kick sekarang. Tadi Ana udah bahas secara detail setiap bagian dan juga kemampuan dari Zetsu Extreme secara tangkepan sendiri setelah menonton. Mungkin buat beberapa orang agak membingungkan di sini ya, nggak cuman penonton Ana doang ya, tapi yang lain juga nih. Sampai-sampai akun resmi TV Asahi ngasih informasi khusus mengenai Kamen Rider Zetsu Extreme ini. Nah, ini dari official. Coba kita baca dan boleh kasih pendapat dong ya. Sekali lagi, ini tuh artikel resmi. Resmi hitungannya guys ya. Dan itu bukan begitu. Official nih. Jadi di sini bukan pendapat orang yang harus kita perdebatkan secara berlebihan. Jadi di sini Anda bacain aja ya. Berikut adalah ringkasan garis besar kemampuan Kamen Rider Zetsu Extreme. Pembaruan informasi dari official TV Asahi. Pertama, ada yang namanya itu manifestasi imajinasi. Memiliki kemampuan untuk mengubah imajinasi menjadi kenyataan dalam pertempuran. Contohnya seperti menciptakan senjata atau memanggil kekuatan elemen sesuka hati. Oke, sebenarnya Physicam Impact bisa-bisa aja sih. Misalkan tanah dijadiin tiker gitu, nanti musuhnya keplanting, ya sebenarnya bisa aja. Terus selanjutnya ada intervensi dimensi. Mampu menyerang musuh yang berada di dimensi paralel atau musuh yang mencoba melarikan diri ke dalam dunia mimpi secara bebas. Gila, jadi udah nggak berdaya itu musuhnya ya. Lanjut, yang ketiga di sini ada yang namanya itu Armor Energy Absolute. Zirah dengan energi yang mengalir ke seluruh tubuh ini memiliki properti untuk menahan serangan spiritual dan juga meredam dampak serangan fisik secara masif. Selanjutnya ada yang namanya itu sensor ganda. Memiliki kemampuan untuk mendeteksi keberadaan musuh di dunia nyata dan juga dunia mimpi secara bersamaan. Ditambahkan juga informasi dari majalah Terebikun sebelumnya ya. Dapat berpindah antara dunia nyata dan dunia mimpi secara bebas. Terus di sini ada yang namanya itu Misteri Capsem. Jadi, Zetsu Extreme ini bisa menggunakan kekuatan Capsem lainnya secara bebas. Saat kekuatan tersebut digunakan, ia mampu melipat gandakan kekuatan Capsem tersebut hingga jauh lebih kuat dari aslinya. Singkatnya, jauh lebih kuat daripada sekedar melakukan upgrade pada Capsem biasa. Nah, jadi misalkan ya, Zetsu Extreme Driver kita masih bisa masukin si Impact Capsem. Nah, seperti itu kira-kira eksekusinya. Nanti Anda bakal cobain pas review di X-nya ya. Terakhir di sini ada infiltrasi alam bawah sadar. Mampu menyusup ke dalam alam bawah sadar seseorang dan istilah gampangnya di sini jago ikut campur urusan orang lain. Apa? Jir, se-OP itu ya Final Form ini ya. Dan tambahan informasi yang official tadi, ya silakan disamakan dengan pembahasan Ana atau disamakan juga dengan fight-nya melawan Sick di episode ini. Jadi, sangat berhasil sih eksekusi Final Form ini ya. Secara konsep benar-benar mateng dan sesuai gitu ya dengan tema ceritanya ya. Jadi nggak cuman paling kuat doang nih, paling kuat ya terus ya udah gitu, enggak guys ya. Kayak Rider mana tuh kayak begitu ya. Tapi ini gila sih guys ya. Jadi akan menarik gitu ya nanti eksekusi ceritanya dikawin silangkan dengan kemampuan dari Zetsu Extreme ini. Apalagi kita itu udah di fase akhir cerita. Begitu guys ya. Jadi Ana suka banget nih ya ability-ability dari form tertentu guys ya yang punya makna dan juga mempengaruhi jalan besar ceritanya. Kayak kata Strom kemarin lah, tema kehancurannya kan bener-bener dapet banget tuh ya di jalan utama ceritanya guys ya. Ya, jadi secara overall dari proses hingga ke fuel debutnya di episode kali ini semuanya luar biasa. 2 jempol, enggak 4 sih. Sama jempol kaki Ana ngangkat juga guys ya. Jadi gila sih ini Zetsu ya. Jadi baik proses dan juga fuel debut itu ya saling melengkapi satu sama lain. Jadi ibarat kopi sama susu nih. Ada yang proses ya biasa aja tapi debut oke. Tapi ada juga kadang proses oke, debut biasa banget ya.
Zetsu ya keduanya. Kalau ada kekurangan paling juga minor detail banget guys ya. Dan itu juga ya pendapat subjektif kan pastinya ya. Bagi Ana ini dua-duanya gokil sih. Ana jadikan pembahasan episode 33 dan 34 itu satu paket komplit, agar kalian itu bisa menikmati Zetsu Extreme ini secara maksimal. Jadi dengan kematian Zeke, Nemo akhirnya terbebas ya dari penjara Nightmare itu. Dari sini kayaknya Anda baru nangkep sesuatu nih ya. Penjara Nightmare ini tuh kayaknya alam bawah sadar Zeke nih. Layaknya Baku dengan Zetsu Room-nya, Nemo dengan taman bunganya ya. Karena Zeke udah modar, yang otomatis membuat penjara Nightmare ini juga hilang nih keberadaannya ya. Kematian Zeke juga otomatis membuat kesehatan mental Nemo ya kembali stabil. Hal ini dibuktikan dengan taman bunga di dalam kediaman The Lady kini ya terbebas dari si Baby Nightmare. Jadi bunga-bunganya itu udah kayak apa ya, subur lah, berwarna gitu ya. Jadi menyaksikan fenomena ini, Nox dan juga The Lady merasa lega nih. Dan juga menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada Zetsu. Langka ini loh ya, Nox itu bilang dia menyelamatkan kita lagi. Dan sambil tersenyum pula. Makanya itu Doxley jangan ditahan-tahan lagi. Udah tahu kan sekarang Zetsu itu udah se-OP ini, ya udahlah nggak usah sok senior pak. Di sisi lain Nemo ya terbangun ya di ruang tunggunya di gedung agensinya itu, di mana Nemo ya bertemu kembali dengan Baku. Secara inti di sini Baku itu berharap Nemo itu mendapatkan mimpi-mimpi indah mulai sekarang. Jadi misinya untuk menyelamatkan Nemo akhirnya selesai. Sekarang kita bahas ke bagian-bagian lainnya di episode ini. Tadi dari awal pembahasan, Ana itu emang fokuskan ke bagian cerita Zeke sama full debut dari Zetsu Extreme biar alur pembahasannya juga tetap enak. Gila, udah sepanjang ini loh guys ya. Masih ada lagi nih yang harus kita bahas ya. Tadi aja udah segunung. Nah sekarang masih ada lagi lah pokoknya yang perlu kita bahas. Jadi ke Minami dulu guys. Di kamar Baku, Minami itu dibuat terkejut saat membuka lemari bajunya Baku. Di mana Minami mendapati gantungan baju yang menjadi akses untuk membuka Zetsu Room sudah muncul kembali. Dan ketika masuk ke Zetsu Room, Minami dibuat terkejut lagi di mana dia itu melihat sisa-sisa upaya Baku untuk menyelesaikan Zetsu Extreme Driver yang meliputi peralatan, Void Capsem yang berserakan di situ ada, bersama dengan beberapa kaleng makanan yang kosong. Sampai tertegun di sini Minami ya, di mana Zetsu Room yang berantakan ini udah menjadi bukti perjuangan Baku di limbo untuk kembali hidup dan menciptakan Zetsu Extreme Driver berserta dengan Capsemnya. Jadi nggak usah pakai penjelasan yang aneh-aneh, hanya perlu diliatin bagian ini, Minami harusnya udah bisa nangkep seberapa keras perjuangan kakaknya. Sama sebelumnya kan Baku itu berhasil menciptakan 653 Capsem ya, dan sekarang itu udah jadi Void semua, yang berarti semua kekuatan Capsem itulah yang menjadi ingredients terciptanya Extreme Rise Capsem, yang berarti Extreme Rise Capsem terkandung kekuatan dari berbagai macam Capsem yang dilipat gandakan kekuatannya. Begitu guys ya. Makanya kemarin kan ada bagian kayak di limit break satu-satu kan sama si Baku ya. Sementara itu di ruang rapat polisi, Fujimi dan juga Nasuka lagi dipanggil nih untuk bertemu dengan wakil direktur kepolisiannya ya. Bisa dibilang ya bernama Kohei Nishihara. Jadi Pak Kohei ini menyebutkan mereka akan menyesuaikan langkah mereka untuk menangani para Nightmare secara resmi, yang mungkin akan melibatkan penanganan divisi khusus aneh secara lebih di sini. Fujimi sih udah nggak pakai santun lagi di sini ya, karena ini bukti dia itu kayak terlalu sabar nih ya dari kemarin, dan sekarang kepolisiannya kayak akhirnya udah percaya nih ya sama Nightmare dan juga Black Case. Jadi setelah 34 episode loh ya. Ya, yang berarti hitungannya sih nggak 34 episode banget sih. Tapi setelah prekognitif Baku hitungannya ya. Tapi bisa kita tarik mundur lagi pas Fujimi dan juga Nox itu masih partneran di kepolisian. Dan sekarang pihak kepolisian akhirnya ada tindakan besar dan juga percaya. Begitu ya. Tentu polisi mengambil tindakan ini setelah kemunculan Dead Game Nightmare dan juga Mold Nightmare di dunia nyata kemarin. Yang mengejutkan itu responnya Nasuka guys ya, dimana dia itu langsung paling vokal nih dan langsung kayak ambil barisan terdepan untuk permasalahan ini, dimana sebelumnya dia juga kan ogah-ogahan ya di divisi kasus aneh dan sulit percaya sama yang namanya Black Case dan juga Nightmare. Semoga soal ini emang beneran ya. Jadi bukan buat nambah-nambahin scene aja ya, terus udah aja menguap ya. Mana nih kepolisiannya? Ya berhubung kita kan udah di final arc, semoga emang beneran kepolisian juga banyak terlibat dalam kasus-kasusnya ke depannya, biar dampaknya secara global emang beneran kerasa. Jadi bukan konflik internal aja nih ya. Jadi sama kayak Zeke yang aksinya di dunia mimpi kan kerasa banget itu globalnya kan, sampai diberitain di berbagai macam negara. Makanya eksekusinya bagus banget tuh pas ceritain masa lalu Zeke menurut Ana. Jadi nggak lama-lama juga kan membuat eksekusi seperti itu, cuman memakan beberapa menit dari satu episode.
Terakhir yaitu soal kode Somnia. Jadi di markas besar kode, si Tri sekarang duduk di kantornya Zero, menggantikan posisinya sebagai komandan baru. Yes, udah jadi komandan nih dia ya. Dan nasib Zero setelah baku mengalahkan Zetsu Darkness Nightmare belum diceritain lagi. Makanya ada yang bikin anak itu nggak nyaman. Di awal episode kemarin yang berasa langsung patah karena mereka tuh langsung bikin cerita yang berasa agak baru buat fokus ke bagian terciptanya Final Form Zetsu. Tapi ya udahlah ya, soalnya prosesnya kan udah oke banget ya. Tapi Zero itu kan udah bakalan muncul lagi ya di episode selanjutnya, jadi ya kita tunggu ya bakalan ada percakapan penting apa. Terlihat sedang menghubungi atasannya, menyebutkan kalau kode mencoba menangani informasi terkait pengendalian Nightmare. Jadi ingat lagi ya, soal pengendalian Nightmare ini yang sudah dibahas pas menceritakan asal-usul terciptanya Nightmare dan juga kode di episode 32 tuh. Lagi-lagi ini dampak karena kemunculan Dead Game Nightmare di dunia nyata kemarin, bahkan kemunculan Zetsu Extreme juga, karena ada di bagian fotonya tuh. Nah, meskipun tampaknya tidak lagi mungkin, tetapi semuanya akan berubah jika mereka mengaktifkan benda itu. Apaan tuh? Nah, langsung kita loncat ke akhir episode, guys. Episode berakhir ya, saat si Tri ini tuh sedang mengamati sebuah kapsem baru yang ia sebut sebagai kode Somnia. Jadi si Tri ini kemudian mengumumkan bahwa hukum alam dari dunia mimpi akan hancur berkeping-keping saat Tri memasukkan kapsem tersebut ke dalam sebuah sabuk yang ada di dalam koper yang terlihat seperti kayak prototipe dari Lord Invoker. Nah, jadi apakah ini bagian aktivasi dari kode Somnia, guys ya? Kalau kita lihat kapsemnya, di bagian putaran kapsemnya terlihat ada seperti bentuk bulan cekung merah yang jadi penanda mimpi buruk di dunia mimpi yang sering kita lihat ya. Emang lagi-lagi ya belum jelas banget, tapi akhirnya kita dilanjutkan lagi soal kode Somnia ini, terutama untuk bagian aktivasinya ya, yaitu memasukkan kode Somnia Kapsem ke sebuah sabuk yang mirip Lord Invoker, tapi bukan Lord Invoker ya. Dan sayang juga kan bagian masa lalu Sik yang udah diceritain cukup lengkap, tapi soal kode Somnia nggak disinggung sama sekali. Yang padahal udah dikuak duluan kan, Sik itu adalah anomali dari kode Somnia. Yang disinggung cuman soal dream learning-nya, yang membuat Sik itu ya jadi makin bisa gila gitu beraksinya di dunia mimpi ya. Semoga episode berikutnya beneran fokus seluruhnya ke kode Somnia, guys ya. Kalau iya, nanti Ana bakalan coba bahas secara sangat lengkap ya dari awal soal kode Somnia itu disebut sampai ke eksekusi jelasnya di episode berikutnya. Nah, apa kesinambungannya sama memperoleh kekuatan besar tapi konsekuensinya kemanusiaan lu dibuang sepenuhnya ya. Episode minggu depan bakalan tetap dar-der-dor ya, no rehat-rehat. Walaupun Sik sekarang udah bye-bye, kali ini Baku akan melawan kode lagi dengan kode Somnianya ini. Jadi akan ada pertarungan melawan Bini Kureha ya, yang kembali berubah menjadi Lord Six, ada Lord Five juga, dan akan terjadi lagi bagian yang sama seperti di Prekognitif, yaitu Baku yang ditodong pakai pistol sama si Tri. Tapi Ana yakin ini bisa ditalangi sih sama Baku dengan kekuatan X-Dream. Yakin Pak, soalnya X-Dream juga kan baru debut ya. Kita juga masih pengen lihat dong kemampuan dari X-Dream ya, apalagi gitu ya, nggak cuma di bagian fight-nya, tapi juga yang mempengaruhi jalan ceritanya Zetsu seperti yang Anda bilang tadi ya. Ya udah, begitu aja. Sudah panjang sekali ya diskusi sesuai konteks. Terima kasih guys.